Fenomena eksistensi diri di media sosial, khususnya bagi para remaja, kian mengkhawatirkan. Mereka bahkan tidak bisa membedakan mana dunia maya dan mana dunia nyata. Anak Indonesia mengalami ketergantungan dan kebablasan dalam bermedia sosial. Data yang kami himpun, ada 93% remaja yang menghabiskan setiap harinya hanya untuk bermedia sosial. Remaja yang kecanduan media sosial menghabiskan 9 jam sehari hanya untuk bermedia sosial. Dan mirisnya, ada 43% anak muda yang sedih karena unggahannya tidak disukai. Pemirsa, tren media sosial banyak melahirkan selebriti dadakan melalui konten-konten yang diunggah di sejumlah platform. Sayangnya, tidak semua konten yang diposting merupakan konten positif. Hal inilah yang memicu maraknya kasus pemidanaan terhadap pengguna media sosial. Kita di Treskrimsus Polda Banten menangkap seorang perempuan berinisial MR warga Lebak, Banten. Jadi pelaku ini adalah pelaku penipuan berbasis digital yang melakukan love scamming dengan menyamar sebagai pilot di media sosial dan menipu staf media pemerintah hingga meraup puluhan juta rupiah. Di era teknologi yang semakin canggih ini, penggunaan media sosial sudah menjadi hal yang lumrah. Karena keberadaannya memudahkan alur komunikasi. Misalnya, bisa memberikan informasi dengan waktu yang cepat dan efektif dalam jarak jauh sekalipun. Namun, di balik manfaat media sosial juga terdapat dampak negatif yang merugikan. Media sosial seseorang bisa saja menyebarkan kabar tidak benar atau hoaks. Media sosial juga dapat menyita produktivitas seseorang karena terlalu asyik di depan gawai. Selain itu, media sosial dapat menimbulkan kecanduan yang berakibat tumbuhnya sifat menutup diri dari kehidupan sekitar. Lalu apa yang harus dilakukan agar kita bijak dalam menggunakan media sosial? Yang pertama, hindarilah curhat permasalahan pribadi di media sosial. 2. Jangan memancing dan memulai konflik dengan siapapun. 3. Hindari memberi komentar yang mencela dan menjelekkan orang lain. 4. Jangan bersikap terlalu ekstrim dalam menanggapi apapun. 5. Bijaklah berbagi status mengenai apa yang sedang kamu lakukan dan rasakan. 6. Biasakan untuk memilah dan berpikir sebelum mengunggah, khususnya untuk foto dan video. Dengan langkah-langkah sederhana tersebut, kita bisa memanfaatkan media sosial secara bijak. Teknologi seharusnya membantu kita, bukan justru mengendalikan kita. Ingat, terlalu larut di dunia maya bisa membuat kita lupa akan dunia nyata. Maka, seimbangkanlah antara aktivitas di media sosial dengan kehidupan sehari-hari. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, inspiratif, dan bermanfaat, sehingga keberadaannya benar-benar memberi nilai tambah, bukan malah membawa kerugian. Sayangnya, banyak orang yang masih lalai. Bangun tidur aja langsung main HP atau bahkan
Bahkan ketika sedang dalam pembelajaran, malah sibuk membuka media sosial. Hal ini jelas mengganggu konsentrasi, mengurangi produktivitas, dan membuat seseorang sulit fokus pada hal yang seharusnya lebih penting. Di zaman sekarang, media sosial jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ada yang memanfaatkannya untuk belajar, ada yang sekedar juga untuk hiburan. Namun, di balik itu semua, seringkali kita lupa. Apakah yang kita bagikan sudah benar? Inilah kisah 6 sahabat yang belajar bijak bermedia sosial. Kalian semua kelas tak? Iya. Ayo bareng yuk. Ayo. Tunggu dulu Farah, kamu yakin berita yang benar? Jangan asal sebar, nanti jadinya hoax. Betul, sekarang itu banyak berita hoax. Nanti kalau kita sebar, bisa jadi universitas kita tuh jelek. Apa kan namanya juga hiburan. Farhan, itu bukan hiburan, itu bisa menyakiti hati orang lain. Ingat, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila ke-1 juga jelas, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus jujur dan bertanggung jawab. Kalau kita berbohong, kita melanggar nilai itu. Tapi kan bukan cuma aku, semua orang juga nge-share. Kalau semua orang salah, masa kami ikut juga salah? Sila keempat itu ngajarin kita bermusyawarah dengan akal sehat, bukan asal ikut-ikutan. Tapi aku cuma pengen seru-seruan, masa salah terus? Kadang kita berpikir, kalau orang lain melakukannya, maka itu adalah hal yang wajar. Padahal, kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah orang yang melakukannya. Sudah, jangan saling menyalahkan. Yuk kita cari solusinya. Apa yang bisa kita lakukan supaya media sosial ini bisa kita pakai lebih bijak lagi? Gimana nih kalau kita bikin konten positif? Misalnya nih, video tips belajar bijak dalam medsos. Nah, bagus itu, sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Video positif bisa bikin kita kompak. Oh iya, dalam sila kelima juga keadilan sosial. Semua orang bisa mendapat manfaat yang sama. Oke, gimana kalau kita nanti kayak gini? Kampus kita akan ditutup seminggu karena ada kasus misterius. Terus kita share sekarang, pasti nanti banyak orang yang panik. Jangan beneran dong, nanti viral. Nah, sekarang kamu paham kan kalau misal kita share berita hoax, akibatnya
bisa bikin banyak orang panik, salah paham, bahkan juga merugikan banyak orang. Iya, aku baru kepikiran sejauh itu. Sekarang aku sadar ternyata aku seceroboh itu. Kedepannya nanti aku akan mengecek dulu sebelum share sesuatu. Nah, itu baru sikap bijak. Semua orang bisa salah, tapi kita bisa belajar dari kesalahan itu dan memperbaikinya. Kesadaran adalah langkah awal. Tapi, untuk benar-benar bijak, mereka harus membuktikannya lewat aksi nyata. Di dunia digital, setiap orang punya kebebasan untuk berbagi. Tapi kebebasan itu juga berarti ada tanggung jawab besar di baliknya. Bayangkan satu postingan yang terburu-buru tanpa cek kebenarannya bisa membuat orang lain salah paham, bisa merugikan, bahkan bisa melukai perasaannya. Sebaliknya, satu postingan yang penuh kebaikan bisa memberi semangat, menguatkan, dan bisa menularkan energi positif ke banyak orang. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang orang lain tulis, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Sebelum klik tombol share, tanya dulu pada diri kita, apa ini sudah benar? Apa ini bermanfaat? Dan apa ini pantas untuk disebarkan? Nah, dengan begitu, kita bukan hanya jadi pengguna media sosial, tapi juga jadi penjaga kebaikan di ruang digital. Karena bijak bermedia sosial bukan soal siapa yang paling cepat menyebarkan kabar, tapi siapa yang paling hati-hati menjaga makna di balik setiap kata. Ayo kita bikin konten positif di kampus. Siapa yang mau ikut? Aku bikin tes kritis sebelum orang share. Aku tambahkan nilai-nilainya. Aku Sila Pancasila. Aku yang jadi koordinatornya. Aku mau jadi contoh orang yang belajar dari kesalahan. Ayo. Wih, keren banget. Pesannya jelas, ada Pancasila, ada contohnya juga. Kalau dibagikan, pasti banyak yang sadar betapa pentingnya bijak dalam bermedsos. Nah, ini bukti kalau kita bisa memanfaatkan media sosial untuk hal yang positif. Medsos itu seperti pisau, bisa berbahaya, bisa juga bermanfaat. Dengan Pancasila, kita diajarkan untuk adil, beradab, dan bertanggung jawab. Kebenaran itu penting, jangan sampai kita menjadi penyebar hoax. Berpikirlah kritis sebelum klik share. Gunakan media sosial untuk persatuan, bukan untuk perpecahan. Aku setuju dengan Pancasila karena kita bisa jadi bijak dengan media sosial. Nanti kok semprotnya disebar. Ini ada kasus viral ini. Misalnya nih, kayak video Rigom kilo. Lah misal aku tutup Rene baru kan medsos itu. Dia marah guys, dia marah. Lihat. Medsos ini.